Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, sahabat-sahabatku sekalian. Pada kesempatan ini saya ingin bercerita mengenai apa yang saya lakukan pada tanggal 25 sampai 30 Juni tahun 2021 ketika saya melakukan observasi singkat di Kelurahan Pucung, Kapanewon Giri Subo, Kabupaten Gunung Kidul. Kalau saya menyebut kelurahan itu berarti desa, kalau saya menyebut Kapanewon berarti itu kecamatan. Jadi kalau pada umumnya seperti di wilayah-wilayah lain, penyebutannya adalah menjadi Desa Pucung, Kecamatan Giri Subo, Kabupaten Gunung Kidul. Tapi dalam konteks peristilahan yang berlaku di daerah istimewa Yogyakarta, penyebutannya menjadi kelurahan dan Kapanewon. Saya ulangi, saya ingin bercerita tentang observasi singkat di Kelurahan Pucung, Kapanewon Giri Subo, Kabupaten Gunung Kidul, tanggal 25 sampai dengan 30 Juni tahun 2021. Sebelumnya, perkenalkan, saya Aristiono Nugroho, Lektor Kepala atau Asosiat Profesor di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional yang kampusnya berada di Yogyakarta. Saya senang sekali jika bisa berbagi tentang hal-hal yang terkait dengan bagaimana masyarakat berjuang untuk memajukan dirinya, memajukan wilayahnya. Oleh sebab itu, menjadi sangat senang sekali ketika saya kemudian berkesempatan bersama-sama dengan dua orang sahabat saya, Mbak Sugiasi dan Mas Bayu Prasetyo Nugroho, melakukan observasi singkat di Kelurahan Pucung, Kapanewon Giri Subo, Kabupaten Gunung Kidul. Observasi singkat, kita mulai dengan terlebih dahulu untuk bermain-main begitu dengan filsafat atau filosofia, yaitu berarti cinta kebijaksanaan. Philia itu cinta, sophia itu kebijaksanaan. Jadi kalau kita bicara tentang filosofia berarti kita sedang bicara tentang hal-hal yang menunjukkan kecintaan kita pada kebijaksanaan. Jadi ketika kita berkesempatan untuk bicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan upaya masyarakat untuk membangun keadilan, membangun kesejahteraan, dan membangun harmoni, dan itu adalah sebuah kebijaksanaan, itu adalah sebuah wisdom, orang sering bilang kearifan. Jadi bicara filsafat, bicara filosofia, berarti bicara tentang cinta kebijaksanaan, berarti bicara tentang keadilan, kesejahteraan, dan harmoni sosial. Untuk itu, saya pikir penting buat kita untuk memahami apa yang disampaikan oleh Socrates. Tetapi terlebih dahulu saya ingin menjelaskan bahwa Socrates itu adalah filsuf Yunani yang hidup pada tahun 469 sebelum Masehi hingga tahun 399 sebelum Masehi. Socrates adalah filsuf Yunani dan guru seorang filsuf terkenal yaitu Plato. Kelak, Plato juga menjadi guru seorang filsuf terkenal yaitu Aristotle. Filsafat Yunani diwarnai oleh pemikiran tiga orang filsufnya yaitu Socrates, Plato, dan Aristotle. Yang menarik adalah masing-masing filsuf ini, tiga orang filsuf ini memiliki ciri khas. Socrates mengatakan bahwa segala sesuatu dapat dipertanyakan. Plato menyatakan bahwa segala sesuatu ada teorinya, dan Aristotle mengatakan bahwa segala sesuatu harus ada manfaatnya. Sekarang mari kita lihat nasihat Socrates. Socrates mengatakan bahwa the secret of change is to focus all of your energy not on fighting in the old but on building the new. Rahasia perubahan adalah memfokuskan semua energi Anda bukan untuk melawan yang lama, melainkan untuk membangun yang baru. Dan kondisi ini saya lihat ketika saya melakukan observasi singkat di Kelurahan Pucung. Masyarakat Pucung sedang berubah untuk fokus memanfaatkan semua energi yang ada untuk membangun yang baru, memperbaiki situasi dengan segala keterbatasan yang ada. Mereka bukan sedang melawan yang lama, melainkan sedang membangun yang baru. Kemudian Socrates juga berkata, is it true, is it kind, or is it necessary? Apakah itu benar, apakah itu baik, dan apakah itu berguna? Maka tentu kita menyadari bahwa ketika masyarakat Kelurahan Pucung sedang berjuang melakukan perubahan agar hidup mereka menjadi lebih adil, lebih sejahtera, lebih harmoni, maka itu tentu benar. Karena memang kebenaran itu harus berisi tiga hal, keadilan, kesejahteraan, dan harmoni. Apakah itu baik? Tentu baik.
Karena kalau itu benar, maka dia dapat menciptakan kesejahteraan, dan kalau itu sejahtera, maka itu bisa mendukung harmoni. Apakah itu perlu? Tentu perlu, karena harmoni itu menjadi puncak dari interaksi sosial. Kemudian kita lihat lagi pesan Socrates, do not do to other what angers you, if done to you by others. Jangan lakukan kepada orang lain hal-hal yang membuat Anda marah jika dilakukan kepada Anda oleh orang lain. Itu artinya kita tidak boleh melakukan hal yang kita tidak inginkan. Jika kita tidak ingin orang lain menjadi miskin, jika kita tidak ingin diri kita menjadi miskin, maka kita tentu mengerti bahwa orang lain juga tidak boleh menjadi miskin. Jika kita ingin diri kita sejahtera, tentu orang lain juga harus sejahtera. Dan dalam konteks itulah kemudian menjadi penting buat kita mendukung apa yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah Kelurahan Pucung, yaitu membangun keadilan, kesejahteraan, dan harmoni sosial. Oleh sebab itu, mari kita masuk ke materi inti, yaitu mengenai laporan observasi singkat solusi sosioekologis dalam bingkai reforma agraria untuk kesejahteraan masyarakat Kelurahan Pucung, Kapanewon Giri Subo, Kabupaten Gunung Kidul, yang dilakukan oleh saya, Aristiono Nugroho, Sugiasih, Prasetyo Bayu Nugroho. Kami dari Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional Yogyakarta tahun 2021. Latar belakang observasi ini dan laporan ini adalah ketika kami mendapat informasi bahwa mayoritas penduduk Kelurahan Pucung berprofesi sebagai petani. Tetapi ketika dihitung pendapatannya, rata-rata per bulan ternyata antara 200.000 hingga 500.000 per bulan. Padahal kebutuhan satu keluarga petani sebesar 2 juta per bulan. Oleh sebab itu, maka kami menawarkan apa yang kemudian kami sebut sebagai solusi sosioekologis dalam bingkai reforma agraria untuk kesejahteraan masyarakat Kelurahan Pucung, Kapanewon Giri Subo, Kabupaten Gunung Kidul. Selanjutnya, kami mencoba merumuskan masalahnya. Jadi rumusan masalahnya adalah yang pertama, bagaimana format ketidakberdayaan masyarakat Kelurahan Pucung, Kapanewon Giri Subo, Kabupaten Gunung Kidul. Kami ingin melihat bagaimana format ketidakberdayaannya. Sesudah kami mengetahui format ketidakberdayaannya, maka kemudian kami akan menawarkan solusinya. Maka kemudian pertanyaannya adalah bagaimana format pemberdayaan masyarakat Kelurahan Pucung, Kapanewon Giri Subo, Kabupaten Gunung Kidul. Jadi rumusan masalah yang pertama bicara tentang bagaimana format ketidakberdayaan masyarakat, sedangkan rumusan masalah yang kedua jawabannya. Jadi sesudah ada formatnya diketahui, maka kemudian harus ada solusinya kan. Maka kemudian yang kedua adalah bagaimana format pemberdayaan masyarakatnya. Kemudian ini kerangka teoritiknya, kami masuk dari pintu reforma agraria. Dalam reforma agraria itu ada 3 tindakan utama, yaitu reforma regulasi, penataan regulasi agar dapat mendukung keadilan, kesejahteraan, dan harmoni sosial di bidang pertanahan. Kemudian yang kedua reforma aset, dan yang ketiga reforma akses. Reforma aset itu antara lain kita pernah bicara tentang land reform, yaitu upaya penataan kembali penguasaan dan pemilikan tanah, itu semangatnya menata kembali. Kemudian redistribusi tanah, pembagian tanah, yaitu tanah negara atau tanah objek land reform atau tanah objek reforma agraria bagi petani yang tidak memiliki tanah. Kemudian yang ketiga adalah legalisasi aset, yaitu melakukan pendaftaran tanah atas tanah-tanah yang dimiliki petani atau masyarakat sehingga mereka memiliki bukti kepemilikan tanah yang kuat. Dalam konteks Kelurahan Pucung, redistribusi tanah tidak terjadi karena di sana tidak ada tanah objek reforma agraria. Jadi semangat land reform, penataan penguasaan pemilikan tanah, kemudian dilanjutkan dengan legalisasi aset, yaitu pemberian bukti kepemilikan hak atas tanah yang kuat. Dan kemudian yang ketiga reforma akses, yaitu upaya untuk membantu masyarakat agar dapat mengakses tanahnya. Dalam pengertian mereka bisa menggunakan dan memanfaatkan tanahnya dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu maka kemudian diperlukan apa yang kemudian disebut sebagai pemberdayaan masyarakat. Tentu saja ketika bicara tentang pemberdayaan masyarakat, perlu ada upaya untuk memaknai pemberdayaan masyarakat tersebut. Atau dalam kata yang lebih singkat, melakukan upaya agar semua pihak memberi makna yang sama, yaitu makna yang progresif mengenai pemberdayaan masyarakat. Makna yang bisa mendukung terwujudnya
keadilan, kesejahteraan, dan harmoni sosial. Kemudian yang kedua sesudah itu adalah berupaya menemukan ketidakberdayaan masyarakat, dan yang ketiga merancang pemberdayaan masyarakat, serta yang keempat akhirnya merancang roadmap pemberdayaan masyarakat. Metode yang diterapkan pada saat observasi singkat yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan rasionalistik. Informannya lurah, carik, dan staf kelurahan Pucung. Jumlah informan 8 orang. Teknik menjaring informan pervasif, pengumpulan informasi dengan teknik wawancara, dan instrumennya panduan wawancara. Jenis data primer yaitu dengan cara wawancara, dan data sekunder yaitu data-data berupa dokumen yang berhasil dikumpulkan dari sahabat-sahabat yang ada di Kelurahan Pucung. Kemudian teknik analisis datanya adalah telah awal, reduksi, abstraksi, kategorisasi, dan pernyataan proposisional. Ini adalah teknik analisis kualitatif. Kemudian sekarang mari kita bicara langsung menukik ke Kelurahan Pucung. Kita bicara tentang pendapatan Kelurahan Pucung tahun 2020. Tahun 2020 total pendapatan Kelurahan Pucung sebesar Rp1.810.671.000. Yang perlu digarisbawahi adalah pendapatan yang besar ini ternyata didominasi oleh dana desa sebesar Rp939.950.000 dan alokasi dana desa ADD sebesar Rp672.949.000. Dengan demikian, dua dana ini yaitu dana desa dan alokasi dana desa mendominasi total pendapatan Kelurahan Pucung yang sebesar Rp1.810.671.000. Oleh sebab itu menjadi penting bila kita ingin mendorong agar Kelurahan Pucung semakin mandiri, maka sumber-sumber yang lain harus ditingkatkan. Misalnya hasil usaha desa harus ditingkatkan, hasil pengelolaan aset desa juga harus ditingkatkan. Hasil dari pajak dan retribusi daerah juga harus ditingkatkan. Demikian pula dengan bunga bank dan pendapatan lain yang sah, sehingga kemudian bisa mengimbangi besaran dari dana desa dan alokasi dana desa, sehingga kemudian kita bisa mengatakan bahwa secara finansial Kelurahan Pucung sudah semakin mandiri. Kalau yang tadi saya sebut itu bisa mengimbangi dana desa dan alokasi dana desa. Kemudian ini peta formasi batuan Kelurahan Pucung. Batuan di Kelurahan Pucung itu terdiri dari batu gamping dan endapan liat, kompleks batu gamping dan batu kapur, dan kompleks batu kapur dan batu gamping. Kalau kita lihat sebentar di sini di tanda ini, jadi yang warna agak kecoklatan ini adalah kompleks batu kapur dan batu gamping. Kemudian yang hijau ini adalah batu gamping dan endapan liat. Kemudian yang warna biru ini adalah kompleks batu gamping dan batu kapur. Jadi tiga warna itu yang mendominasi, sedangkan endapan liat itu menyebar di antara mereka. Kemudian kita lanjutkan karakteristik batuan di Kelurahan Pucung. Tadi sudah saya sampaikan batu gamping, endapan liat, batu gamping dan endapan liat, kompleks batu gamping dan batu kapur, dan kompleks batu kapur dan batu gamping. Ciri khas atau karakteristik dari batuan seperti ini adalah koreus atau sarang, sehingga sulit menahan air. Oleh sebab itu air mudah sekali meresap ke dalam tanah. Kemudian kita lihat jenis tanahnya. Jenis tanah di Kelurahan Pucung adalah litosol dan mediterania merah. Kita lihat karakteristik tanahnya. Tanah litosol itu merupakan tanah berbatu dengan lapisan tanah yang tidak terlalu tebal. Tanah ini berasal dari jenis batuan-batuan keras yang belum mengalami pelapukan dengan sempurna. Jenis tanah litosol cocok ditanami dengan rumput bagi makanan ternak dan ditanami palawija serta tanaman keras. Kemudian ada juga tanah mediterania merah, merupakan tanah yang berkembang dari bahan induk batu kapur yang konsekuensinya adalah kadar bahan organiknya rendah. Kemudian kita masuk ke kelerengan. Kelurahan Pucung didominasi oleh lereng datar sampai kemudian lereng curam. Sangat curamnya tidak ada. Kalau kemudian kita lihat gambar ini, maka ini yang warna biru ini itu daerah yang datar, warna biru. Kemudian yang warna kecoklatan ini adalah yang curam.
Kemudian yang agak hijau itu agak landai. Jadi sebetulnya 3 warna itu curam yang warna kecoklatan, kemudian biru yang datar, dan yang agak hijau itu yang agak landai itu yang mendominasi Kelurahan Pucung. Tetapi sebetulnya Kelurahan Pucung itu terdiri dari lereng datar, landai, agak curam hingga curam. Sangat curam tidak ada. Kemudian kalaupun ada yang sangat curam itu kan di pantai ya, jadi tidak kita bahas. Nanti ada fotonya bagaimana kondisi vertikal dinding batuan yang ada di pantai. Kemudian kalau ini kita lihat miringannya, kalau datar itu 0-4%, agak datar 4-8%, landai 8-12%, agak landai 12-15%, agak curam 15-25%, curam 25-45%, dan sangat curam lebih dari 45%. Nah, yang ada di Kelurahan Pucung itu dari datar hingga curam, artinya lerengnya itu dari yang 0% sampai yang 45%. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kalau misalnya ada lereng 45%, itu artinya kalau ada jarak ke 100 meter, kemudian terdapat beda tinggi 45 meter. Itu artinya lerengnya 45%. Jadi saya ulangi, kondisi lereng di Kelurahan Pucung berada pada kategori datar hingga curam. Kemudian ini peta hidrogeologi. Secara hidrogeologi, wilayah Kelurahan Pucung terdapat atau diliputi oleh akuifer celah tinggi. Apa itu akuifer celah tinggi? Yaitu adanya sesar-sesar yang berasosiasi dengan lipatan dan rekahan, sehingga di daerah ini terdapat air tanah yang terjebak di dalam rekahan tersebut. Rekahan-rekahan ini terkoneksi satu dengan yang lain, sehingga airnya bisa mengalir dari satu rekahan ke rekahan yang lain, walaupun dalam musim kemarau dan tidak dalam kondisi hujan. Jadi itu orang sering menyebutnya dengan istilah sungai bawah tanah. Kemudian sekarang kita masuk ke profesi penduduk Kelurahan Pucung tahun 2020. Kalau kita lihat profesinya, maka Kelurahan Pucung itu didominasi oleh profesi petani, yaitu sebesar 1.703 orang. Kemudian yang kedua adalah home industry sebesar 57 orang. Ada juga buruh migran sebesar 32 orang. Nah, mereka yang terdaftar di dalam tabel profesi penduduk ini adalah orang yang tercover atau bisa orang yang terserap dalam lapangan kerja, yaitu sebesar 1.824 orang. Padahal jumlah penduduk Kelurahan Pucung tahun 2020 3.475 orang dan jumlah penduduk berusia produktif tahun 2020 sebesar 2.305 orang. Oleh sebab itu, mari coba kita lihat kondisi tenaga kerja di Kelurahan Pucung. Tenaga kerja yang berhasil diserap oleh kegiatan produktif sebanyak 1.824 orang. Penduduk berusia produktif sebanyak 2.305 orang. Usia produktif adalah penduduk yang berusia 15 sampai 64 tahun. Dengan asumsi bahwa penduduk berusia produktif membutuhkan pekerjaan, maka diperlukan penyediaan lapangan kerja baru bagi 481 orang. Kemudian kita masuk ke upaya untuk menjawab rumusan masalah yang pertama yang tadi saya sampaikan di depan, yaitu bagaimana format ketidakberdayaan masyarakat. Format ketidakberdayaan masyarakat saya menyebutnya sebagai kompleksitas, yaitu kompleksitas ketidakberdayaan masyarakat. Mari kita lihat bagaimana kompleksnya ketidakberdayaan masyarakat di Kelurahan Pucung. Bidang pertanian misalnya, rata-rata penghasilan petani per bulan sebesar 200.000 hingga 500.000 per bulan. Padahal kebutuhan rata-rata satu keluarga adalah sebesar 2 juta per bulan, berarti mereka defisit. Kemudian padi tidak dijual oleh petani, melainkan hanya dikonsumsi sendiri karena jumlahnya tidak banyak. Ketela atau singkong tidak menguntungkan, tetapi tetap ditanam oleh petani karena mudah pemeliharaannya. Saat panen, harga ketela Rp2.000 per kilogram, sehingga produknya banyak, tetapi karena harga jualnya rendah, maka penghasilan petani rendah. Kemudian bidang peternakan, jumlah sapi di Kelurahan Pucung sebanyak 1.023 ekor,
kambing sebanyak 1.462 ekor, dan ayam sebanyak 4.030 ekor. Bidang-bidang peternakan ingin dikembangkan, kendalanya adalah ketersediaan pakan. Kemudian bidang perdagangan, para pedagang eceran atau warung kelontong berjumlah 21 orang. Bila bidang perdagangan ingin dikembangkan, kendalanya adalah permodalan. Kemudian bidang home industry di Kelurahan Pucung berupa pengolahan kayu sebanyak 4 unit yang menyerap 20 orang pekerja, dan industri camilan atau makanan olahan sebanyak 1 unit yang terdiri dari ibu-ibu anggota UPPKS atau usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera. Bila ingin dikembangkan, kendalanya adalah rendahnya keterampilan dan permodalan. Bidang usaha desa, usaha BUMDes Sejahtera saat ini sebagai penyalur BBM bersubsidi bagi nelayan di Pantai Sadeng. Bila ingin dikembangkan, kendalanya adalah rendahnya permodalan dan terbatasnya sumber daya manusia. Kemudian kita mulai bicara tentang bidang industri wisata. Pantai Sadeng memiliki kendala berupa jalan yang relatif sempit sehingga membahayakan kendaraan roda 4 saat berpapasan. Bengawan Solo Purba memiliki kendala berupa ketiadaan stop sign yang memadai, karena stop sign yang ada saat ini sangat tidak memadai, sempit, dan tanpa fasilitas. Pantai Serakung memiliki kendala berupa masih diperlukannya 3 km jalan aspal untuk memudahkan masyarakat mengakses Pantai Serakung. Pantai Ngungap memiliki kendala berupa masih diperlukannya 1 km jalan aspal untuk memudahkan masyarakat mengakses Pantai Ngungap. Selain itu, pantai ini memiliki fasilitas berupa pendopo yang saat ini sudah rusak. Padahal pendopo ini tempat berlangsungnya upacara adat ngunduh walet saat masyarakat akan memanen sarang burung walet di gua-gua pada tebing-tebing curam di sepanjang pantai. Kemudian ada lagi spot rock fishing Tebing Manyar memiliki kendala berupa masih diperlukannya 5 km jalan aspal untuk memudahkan masyarakat mengakses spot ini, yaitu spot untuk pemancingan laut, pemancingan di tepi laut. Kemudian kita lanjut, ini sekedar gambaran foto dari situs Bengawan Solo Purba atau Sungai Sadeng Purba yang dapat dimanfaatkan sebagai situs edukasi yang meliputi geologi. Sebagaimana diketahui, dahulunya Bengawan Solo itu mengalir ke selatan Pulau Jawa. Tetapi kemudian karena ada gerakan dari lempeng Australia yang menekan lempeng yang ada Pulau Jawanya, sehingga kemudian Pulau Jawa bagian selatan terangkat, sehingga kemudian Bengawan Solo tidak lagi mengalir ke selatan, tapi mengalir ke utara. Kemudian dalam hal geografi, Anda bisa lihat bagaimana bentang alamnya sangat menarik dan bisa dipelajari dalam konteks kondisi daerah aliran sungai. Kemudian secara arkeologi ada ditemukan benda-benda benda-benda arkeologis yang kemudian bisa ditelaah dan dipelajari. Kemudian dalam konteks sosiologi juga bisa dilihat bagaimana masyarakat beradaptasi dengan situasi kondisi wilayahnya. Sehingga kemudian saya ulangi lagi, situs Bengawan Solo Purba atau Sungai Sadeng Purba dapat dimanfaatkan sebagai situs edukasi yang meliputi geologi, geografi, arkeologi, dan sosiologi. Kemudian ini Pantai Serakung merupakan area pantai yang indah dan dapat menjadi sarana refreshing masyarakat dan wisatawan. Kemudian Pantai Ngungap merupakan habitat burung walet yang bersarang di gua-gua pada tebing sepanjang pantai. Pada Pantai Ngungap terdapat pendopo yang saat ini telah rusak. Pendopo dan halamannya merupakan tempat pelaksanaan upacara ngunduh walet. Kemudian ini tebing-tebing curam, tadi saya bilang kalau dibilang ini tebing vertikal sangat curam, tapi kan itu tidak tercover dalam peta yang tadi saya katakan, peta kelerengan. Karena ini sudah berbatasan dengan pantai, dengan laut. Tebing-tebing curam bahkan vertikal yang terdapat di sebagian besar pantai di Kelurahan Pucung inilah yang pada gua-gua yang ada di tebing-tebing tersebut menjadi habitat walet dan menjadi penghasil sarang burung walet.
Kemudian kita sekarang bicara tentang solusi sosioekologis, yaitu kita sedang bicara untuk menjawab pertanyaan perumusan masalah kedua, yaitu tentang bagaimana format pemberdayaan masyarakatnya. Maka kita tawarkan apa yang disebut sebagai solusi sosioekologis. Sasaran solusinya, yang pertama bidang pertanian, kedua bidang peternakan, bidang perdagangan, bidang industri, bidang usaha desa, dan nanti bidang pariwisata atau industri wisata. Kita mulai dari bidang pertanian. Bidang pertanian perlu peningkatan luas tanaman kacang tanah karena harganya prospektif. Pada saat panen kacang tanah itu harganya mencapai Rp10.000 per kilogram. Dan kemudian juga diperlukan upaya melakukan peningkatan luas tanaman albasia. Bidang peternakan diperlukan pemberian akses permodalan pada peternak dan peningkatan luas tanaman yang terkait dengan penyediaan pakan ternak. Bidang perdagangan diperlukan pemberian akses permodalan pada pedagang eceran, warung kelontong, dan pelatihan manajemen. Pada bidang home industry diperlukan inkubasi atau pembiakan kesadaran bisnis pada diri ibu-ibu yang tergabung dalam UPPKS, usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera, dan pemberian akses permodalan pada ibu-ibu tersebut dan pengusaha pengolahan kayu yang terdiri dari 4 unit usaha yang mampu menyerap 20 orang pekerja. Kemudian bidang usaha desa. Usaha BUMDes Sejahtera perlu dikembangkan dengan mendorongnya sebagai pengepul kacang tanah petani untuk kemudian dijual ke perusahaan pengolahan kacang tanah kemasan. Selain itu juga perlu peningkatan modal dan mengatasi keterbatasan kuantitas dan kualitas sumber daya manusianya. Bidang industri wisata, Pantai Sadeng perlu perbaikan akses jalan agar tidak membahayakan kendaraan roda 4 saat berpapasan. Bengawan Solo Purba perlu penyediaan stop site yang memadai agar wisatawan dapat menikmati pengetahuan tentang Sungai Purba. Pantai Serakung perlu penyediaan 3 km jalan aspal untuk memudahkan masyarakat mengakses Pantai Serakung. Pantai Ngungap perlu penyediaan 1 km jalan aspal untuk memudahkan masyarakat mengakses Pantai Ngungap. Selain itu, perlu perbaikan pendopo yang sudah rusak agar dapat dimanfaatkan sebagai tempat berlangsungnya upacara adat ngunduh walet saat masyarakat akan memanen sarang burung walet di gua-gua pada tebing-tebing curam di sepanjang pantai. Sementara itu, spot rock fishing Tebing Menyer perlu penyediaan 5 km jalan aspal untuk memudahkan masyarakat mengakses spot ini. Kemudian ini adalah logo dan tagline dari Kelurahan Pucung. Perhatikan logonya, ada gambar gunung, ada gambar wilayah daratan dengan kebun-kebunnya, kemudian ada gambar pantai dengan ombaknya. Maka kemudian kita mengerti dari logo ini bahwa masyarakat Kelurahan Pucung memang sangat ekologis, mereka sangat mencintai lingkungannya, dan mereka tentu ingin melestarikan lingkungannya. Dan yang menarik juga adalah tagline-nya, yaitu Pucung Mandara, yaitu mandiri, damai, dan sejahtera. Tentu sebagai sahabat kita ingin mendukung masyarakat Kelurahan Pucung dan pemerintah Kelurahan Pucung mewujudkan Kelurahan Pucung yang mandiri, damai, dan sejahtera. Kemudian kita lanjutkan dengan solusi sosioekologis yang dalam hal ini adalah kita masuk ke tahapan solusi. Tahapan solusi itu ada 3 tahap. Tahap pertama berupa inisiasi, yaitu memperkenalkan kegiatan yang akan dilakukan. Tahap kedua berupa partisipasi, yaitu mengajak, membujuk, dan mendorong masyarakat agar berpartisipasi pada kegiatan. Kemudian tahap ketiga berupa emansipasi, yaitu mengajak, membujuk, dan mendorong masyarakat agar mempertahankan dan mengembangkan keberdayaannya. Kemudian solusi sosioekologis juga berisi fokus solusi. Fokusnya ada 4. Fokus pertama berupa penguatan inisiatif, yaitu mendorong masyarakat agar mampu berinisiatif dalam memajukan usahanya. Fokus kedua berupa penguatan posisi tawar, yaitu mendorong masyarakat agar mampu menghadapi dinamika usahanya. Fokus ketiga berusaha mendorong masyarakat berupa penguatan gerakan, yaitu mendorong masyarakat agar mampu melakukan kegiatan bersama secara masif, sistematis, dan terarah untuk memajukan usahanya. Dan fokus keempat berupa
penguatan partisipasi, yaitu mendorong masyarakat agar mampu terlibat atau turut serta secara aktif dalam kegiatan yang diminati terkait dengan usahanya. Kemudian tujuan solusinya adalah yang pertama berupa enabling, yaitu menciptakan suasana, situasi, atau kondisi yang memungkinkan masyarakat dapat mengembangkan usahanya. Tujuan kedua berupa empowering, yaitu menyediakan berbagai fasilitas bagi peningkatan kemajuan usaha. Dan tujuan yang ketiga berupa protecting, yaitu melindungi dan membela kepentingan masyarakat terutama yang terkait dengan usahanya. Kemudian pada akhirnya solusi sosioekologis akan menghasilkan apa yang disebut sebagai roadmap solusi. Roadmap solusi disusun dengan cara memberi gambaran tentang rencana rinci suatu kegiatan yang berkelanjutan dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu, roadmap solusi disusun dengan memperhatikan 4 hal utama, yaitu apa, siapa, kapan, dan di mana. Secara rinci, roadmap solusi berbentuk tabel yang kolomnya terdiri dari program atau kegiatan, output, tahapan kerja, waktu pelaksanaan, kriteria keberhasilan, rencana anggaran, penanggung jawab, dan lokasi pelaksanaan. Demikianlah sahabat-sahabat sekalian, apa yang bisa kami sampaikan. Tadi kami sudah menyampaikan atau saya sudah menyampaikan apa yang menjadi temuan kami dan sekaligus tawaran kami dari tim Sekolah Tinggi Pertanian Nasional yang terdiri dari saya, Aristiono Nugroho, kemudian ada Mbak Sugiasi dan Mas Bayu Prasetyo Nugroho yang melakukan observasi singkat di Kelurahan Pucung. Kemudian kami sudah berupaya menunjukkan kompleksitas ketidakberdayaan masyarakat sehingga kemudian membutuhkan solusi sosioekologis. Dan itu sudah kami sampaikan dan menjadi penting buat kita untuk mendukung masyarakat dan pemerintah Kelurahan Pucung untuk mewujudkan Pucung yang mandiri, damai, dan sejahtera. Untuk itu, bila sahabat-sahabat kalian berkenan, silahkan video ini di-share agar semakin banyak orang yang peduli kepada Kelurahan Pucung. Kemudian bila ingin berkomentar dipersilahkan dan kemudian jangan lupa untuk subscribe. Saya pikir demikian, terima kasih, kita akhiri. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.